Shalom. Shalom. Halo, apa kabar semuanya para jemaat yang menonton di rumah? Kami mau ucapkan selamat Hari Jumat Agung. Mungkin kalau lagi sama keluarganya di toel kanan kirinya bilang, katakan selamat Hari Jumat Agung ya. Hari Jumat Agung. Haleluya. Terus bilang Tuhan mengasihimu. Bilang dong. mengasihimu. Amin. Karena Tuhan telah mati bagi kita semua. Karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara semua yang ada di rumah ya menonton rekaman pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memperingati hari yang begitu penting, hari yang begitu kita harus ingat terus-menerus. Karena ini adalah bukti cinta kasih Tuhan. Hari ini adalah bukti cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Segala pujian dan hormat Tuhan hanya bagimu. Kami pagi hari ini Tuhan berkumpul dimanapun kami berada sekarang. Karena kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan karena Engkau telah mati bagi kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk mati dan menyelamatkan kami semua Tuhan. Manusia di dunia ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Dan biarkanlah hati kami fokus Tuhan. Hati kami berikan yang terbaik. Hati, jiwa, dan roh kami Tuhan semuanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hari ini Tuhan kami mau berikan yang terbaik. Berikan kami roh yang baru. Berikan kami api yang baru. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Segala pujian dan penyembahan pada hari ini kami serahkan kepadamu saja Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini saudaraku. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Katakan Dia berikan harapan saudara. Berikan harapan di dalam kesesakan. Dengan sepenuh hati kami katakan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kita nyanyikan ini lagu dari awal. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan Tuhan, korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Dia berikan harapan bagi kami. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Katakan agunglah Tuhan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan, penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus
menyucikan Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. kami naikkan, Ku naikkan naikkan syukurmu buat saudara. pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, Katakan Dia sucikan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Katakan dengan segenap hati, Dia maha mulia. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Berikan pujian bagi Dia, berikan penyembahanmu bagi Dia. Allah yang baik, Allah yang setia. Hatiku bersyukur karena kasih-Mu, karena pengorbananmu. Karena Kau baik Tuhan, kasih-Mu dalam berkesudahan. Kami ada karena Kau Yesus, karena Kau begitu baik. Haleluya. Kami serahkan hati kami Tuhan. Aku serahkan hati kami. Hati kami hanya bagi-Mu. Kami ada karena Kau telah mati bagi kami Tuhan. Segalanya hanya milik-Mu. Hati kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Daramaya syik halalamaya si. Daramaya syik. Haleluya. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagi selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi. sungguh besar Tuhan. Terlalu
indah. Sungguh besar, katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalamku. Kita bisa mengerti Mengerti karena begitu besarnya kasih-Mu. sungguh besar. Haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Katakan sungguh indah. sungguh indah. Kau begitu indah Tuhan. Haleluya, katakan sungguh indah. Sungguh indah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Kami puji Tuhan. Kami puji. Kami puji. Pengorbananmu itu Tuhan tidak bisa kami selami dengan pikiran kami Tuhan. Karena begitu dalam dan begitu besar dan begitu indahnya Yesus. Dan kami berterima kasih Tuhan, kami mau nyatakan, kami mau deklarasikan Tuhan kasih kami akan Engkau Tuhan. Walau kami tahu Tuhan kasih-Mu akan jauh lebih besar bagi kami. Tapi sedikit dari hati kami dan sedikit Tuhan dari roh kami mau berikan bagi-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini ada sukacita yang melimpah. Kami percaya hari ini akan ada satu rasa syukur Tuhan yang melimpah. Karena kami tahu kami diselamatkan karena Engkau. Kami punya apa yang kami punya sekarang itu karena Engkau. Kami ada di mana kami berada sekarang itu karena Engkau. Karena pengorbanan-Mu yang tidak bisa diberi harga Tuhan. Yang tidak bisa diberi ukuran kasih-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau lanjutkan ibadah kami, biar kami sukacita terus, biar kami semangat terus Tuhan. Memuji memuliakan nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami semua mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Semangat saudara, yang semangat kata haleluya, haleluya. Oke, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semua guys di atas kiri katakan haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lagi
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala Dia beri dosa. apa saudara? Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui Benar Tuhan. segala dosaku, Ada kemenangan Yesus. maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap saudara, kita mau nyanyikan lagu ini. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Haleluya. Bukan mau Tuhan. Tak mau ku hidup lagi kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Kebenaran-Mu pilihanku Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. 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 Saudara, kita pasti semangat banget karena lagu ini. Kita pasti benar-benar pengen kasih yang terbaik buat Tuhan. Semakin pengen kasih yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian dan hormat masih bagi Tuhan pastinya saudara. Kita siapkan hati kita karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari buat Bapak Ibu yang di rumah, mungkin yang lagi duduk atau yang lagi berdiri, kita mau siapkan hati kita ya semuanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu ini, Kaulah segalanya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, ini hati kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan
mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu, rencana katakan ini dengan iman saudara. bagi Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Kaulah yang kami pandang Tuhan. Kaulah yang ku pegang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Nyanyikan ini saudara dengan hatimu yang serius. dalam hidup, Dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. katakan ini dengan suara yang kencang. Mengasihi-Mu, Yes, Tuhan. memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
Kami berikan Tuhan yang terbaik bagimu Yesus. Segala pujian dan penyembahan Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan Tuhan sedikit daripada firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu membawa kekuatan bagi hati kami. Biar firman-Mu membawa iman yang baru bagi kami Tuhan. Supaya kami semakin bersyukur dalam menjalani kehidupan kami. Supaya kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan dalam hidup kami Yesus. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Senang bertemu kembali pada hari ini, hari Jumat, tanggal 2 April 2021, di mana hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan, atau dikatakan Jumat Agung, ya, di mana semua gereja-gereja, semua anak-anak Tuhan boleh merayakan atau mengenang akan kematian Juru Selamat kita, Yesus Kristus di kayu salib, yang kematiannya pada hari ini terjadi tepatnya pukul 3 siang. Ya, Alkitab berbicara jam 3 siang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami, terima kasih Tuhan buat pagi ini, Engkau telah memelihara kami, dan Engkau tetap menuntun kehidupan kami senantiasa Tuhan. Hari ini kami memperingati hari Jumat Agung, di mana kami memperingati kematian-Mu di kayu salib. Engkau yang telah menebus dosa kami, Engkau yang telah mati dengan tidak sia-sia. Dan itu karena kasih-Mu buat kami Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Engkau boleh mati untuk menyelamatkan kami semua, orang-orang atau umat yang berdosa ini. Tuhan, pada pagi ini kami rindu mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, ajar kami mengerti mengenai firman-Mu, sehingga firman-Mu pada pagi ini boleh memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah, di mana pada hari peringatan hari ini terjadi penyaliban Tuhan Yesus dan wafatnya di Bukit Golgota. Ya, sudah menjadi hal yang umum bila ada acara yang berhubungan dengan kematian, itu bukanlah suatu yang menyenangkan. Ya, sebab di mana ada kematian, di situ pasti ada air mata. Bapak Ibu, saudara dalam Tuhan, peristiwa kematian selalu diiringi dengan kesedihan, sudah pasti ya, dan kepedihan yang sangat mendalam. Namun bagi kita orang-orang yang percaya, kematian Tuhan Yesus pada hari ini adalah justru merupakan suatu peristiwa yang sangat besar dan harus kita syukuri. Ya, di atas Golgota kelihatannya Yesus itu seperti seorang yang gagal, seorang yang tiada gunanya ya. Bahkan di situ dia dihina, diejek, ya, bahkan dikatakan kalau memang engkau raja, engkau anak raja, mana rajamu yang bisa menurunkan engkau dari salib? Dan kalau engkau Mesias, yang dikatakan juru selamat, orang yang boleh menyelamatkan, engkau sendiri tidak bisa menyelamatkan di atas kayu salib itu, dan engkau bahkan mati, bahkan engkau sengsara di situ, dan engkau tidak bisa turun ke bumi ini. Mungkin itu ejekan-ejekan yang terjadi pada saat Tuhan Yesus disalib, ya, menjadi suatu ejekan, dan mungkin pada saat itu iblis tertawa. Justru disitulah iblis menghina. Namun saya mau kasih tahu bahwa pada saat penyaliban, justru pada saat kejadian itu merupakan suatu kedaulatan Tuhan yang dinyatakan, dan kemenangan diraih
di mana Tuhan boleh hadir di dunia, dia boleh mati dan dia boleh menyelamatkan isi dunia ini, terutama untuk manusia-manusia yang telah berdosa seperti saya dan kita semua, Bapak Ibu. Itu merupakan satu bukti. Salib itu adalah suatu bukti kasih Allah yang menyelamatkan, ya. Sebab tanpa kematiannya maka tidak ada kebangkitan. Tanpa kematiannya tidak ada keselamatan. Tidak ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Tidak ada jiwa-jiwa yang akan bangkit dan naik ke surga. Dan itulah bukti kedaulatan Allah kita di kayu salib. Bapak Ibu, sebelum kita akan membahas firman Tuhan, ternyata pada saat disalib ada 7 perkataan yang sangat-sangat dicatat di Alkitab, dan ini dicatat untuk kita sama-sama pelajari pada hari ini. Ketujuh ucapan Tuhan Yesus disalib adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan berkata seperti ini pada saat disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini perkataan yang pertama yang seringkali kita dengar, seringkali kita mengerti, ya. Yang diajarkan di perkataan pertama ini ditekankan adalah ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang hal pengampunan, ya. Di atas kayu salib Allah luar biasa, Allah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyalibkannya, kepada orang-orang yang menghinanya, kepada orang-orang yang menganggap dia sebagai seorang raja yang bohong-bohong, yang bohong sekali, dia tidak dipercaya, yang dikatakan seorang anak raja, ya. Dan Tuhan bicara, Bapa ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan yang pertama mengenai pengampunan. Perkataan yang kedua, Tuhan Yesus berkata gini, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ini perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus pada saat penyalipan yang ada di sebelah kanannya. Ya, seorang penjahat, dia melihat bahwa benar, bahwa apa yang terjadi pada saat Yesus mati, Yesus mau ada kematiannya, terjadi banyak hal-hal yang luar biasa. Dan dia melihat benar bahwa memang Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah Allah, dan Yesus itu adalah Mesias. Sehingga dia berkata, benar bahwa memang kau adalah anak Allah. Dan Tuhan berkata seperti itu yang tadi Tuhan katakan apa? Bahwa hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Ini perkataan yang kedua. Perkataan yang ketiga, ya, Tuhan Yesus berkata seperti ini, Ibu, inilah anakmu. Ibu, inilah anakmu. Perkataan Yesus yang ketiga pada saat dia salib dan dia ingin detik-detik terakhir meninggal, dia berkata, Ibu, inilah anakmu. Berarti apa? Di sini mengandung makna bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat menghormati orang tuanya. Ya, pelajaran yang ketiga ini, Tuhan Yesus menghormati orang tua. Ya, bagaimana mungkin kita seringkali tidak bisa menghormati orang tua, padahal pada saat penyalipan pun Tuhan Yesus mengajarkan mengenai menghormati orang tua. Perkataan yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, perkataan keempat ini dia merasa Tuhan meninggalkan dirinya, bahwa dia yang 100% manusia dan 100% Allah pada saat disalib, dia merasa sudah tidak ada kealahannya, sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, Tuhan Yesus berkata, aku haus. Ya, pada saat disalib, Tuhan Yesus berkata, aku haus, karena pada saat itu dia disalib, dia dicambuk, dicerca, ya, darahnya keluar, air dalam tubuhnya, keringatnya begitu luar biasa, ya, sehingga dehidrasi dalam dirinya, sehingga dia berkata, aku haus Tuhan, aku haus, dia bilang begitu. Yang keenam, Tuhan Yesus berkata begini, sudah selesai. Dan yang ketujuh, baru dia meninggal dan dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai perkataan Tuhan Yesus yang keempat dan yang kedua.
Kita akan belajar makna tentang Jumat Agung, makna tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita akan belajar dalam perkataan Yesus yang keempat yang sering kita dengar ya di dalam Matius 27 ayat 46. Yesus berkata begini, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Hari ini kita belajar makna yang pertama. Apakah Tuhan Yesus atau Allah Bapa selalu meninggalkan anaknya? Apakah Tuhan Yesus selalu membiarkan anaknya pada saat mengalami penderitaan? Apalagi pada saat itu Tuhan Yesus disalib. Bapak Ibu, ternyata kata-kata Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Konteksnya adalah bahwa ternyata pada saat itu Tuhan telah menanggung dosa manusia. Sehingga dia sebagai manusia merasa begitu bebannya berat menanggung segala dosa manusia. Sedangkan kekudusan Allah melihat dosa manusia yang ada dalam tubuh manusia. Sehingga dia keilahiannya dia akan naik ke surga. Sehingga Yesus merasa ditinggalkan. Yang pertama saya mau katakan makna daripada Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus, bahwa yang pertama adalah Yesus mati di kayu salib untuk menanggung atau menebus dosa-dosa kita orang berdosa. Yesus mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Dikatakan dalam Kolose 1 ayat 20, dosa merusak hubungan dengan manusia dan Allah sebagai pendamai. Ya, dikatakan Allah sebagai pendamai. Dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan seperti ini juga, bahwa dia sebagai pendamai. Semuanya itu kukatakan kepadamu, sebab kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bayangin, bahwa dia memberikan damai sejahtera buat kita semua, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Yesus sebagai pendamai, ya, jangan berarti bahwa Allah meninggalkan setiap penderitaan-penderitaan yang dialami Tuhan Yesus di kayu salib, atau penderitaan-penderitaan kita sebagai manusia. Ternyata arti atau makna daripada Eli, Eli lama sabachthani di situ berarti bahwa Allah karena melihat penghalang daripada Allah dengan Yesus adalah dosa. Penghalang antara Allah yang kudus itu yang 100% ada dalam tubuh Tuhan Yesus adalah dosa. Sehingga Yesus merasa Allah Roh itu meninggalkannya, dan dia mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, kita tahu di Alkitab, ya, di dalam Yesaya ayat 59, Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Makna yang ke perkataan Tuhan Yesus yang keempat ini, yang merasa Allah meninggalkannya, itu bukan berarti Allah meninggalkan kita, menjadi orang-orang yang selalu berharap pada Tuhan, tapi yang menjadi pemisahnya adalah dosa. Ya, Yesus merasa begitu bebannya berat, dia menanggung dosa-dosa manusia, ya, sehingga dia tidak layak lagi di hadapan Bapa di surga. 100% kemanusiaannya nyata di atas kayu salib karena dia penuh dengan dosa. Sehingga dia berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Makna yang pertama saya mau katakan, karena Yesus tahu, Yesus menjadi penebus kepada kita orang-orang yang berdosa. Dalam Mazmur 22 ayat 2 dikatakan juga di situ. Mari kita buka dalam Mazmur 22 ayat 2. Di sini pemazmur menulis,
Seperti apa ini sama dikatakan Tuhan Yesus. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Bayangin, aku berseru pada suatu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Bapak Ibu, konteks dari dalam penyalipan ini Matius 27 ayat 46 dengan Mazmur 22 ayat 1 ini beda ya. Ya, pemazmur ini merasa dia ditinggalkan Tuhan, tidak dijawab. Sedangkan pada saat kejadian penyalipan, bukan karena Tuhan gak menjawab, tapi karena Tuhan sebagai manusia 100% banyak dosa, dia menanggung dosa-dosa manusia. Sedangkan dalam Mazmur 22 konteksnya apa? Dia tidak ditolong karena kenapa? Mungkin karena dosa-dosa yang dibuat oleh si pemazmur ini. Ya beda. Benar, penghalangan kita kalau kita tidak dijawab adalah dosa, saya mau katakan. Penghalang kita dengan Tuhan adalah dosa. Apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan pasti mendengar kepada orang-orang yang berkenan, yang dikasih, yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Tapi kalau orang yang penuh dengan dosa, penghalangnya itu adalah apa? Dosa kita. Makanya pada hari ini Dia telah menebus kita daripada dosa-dosa kita. Dia menjadi pendamai. Ya. Sehingga dosa itu boleh terhapus. Kita yang sudah dibebaskan, kita sudah ditebus. Mari kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hidup yang penuh sungguh-sungguh. Yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang tidak main-main lagi. Karena kita adalah umat yang telah ditebus oleh Allah. Yang pertama, makna daripada kematian Tuhan Yesus adalah Dia mau menjadi pendamai dan penebus dosa kita. Yang kedua, saya mau katakan di sini bahwa Allah tetap ada di tengah penderitaanmu dan tetap menyelamatkan kita. Ya, Allah tetap ada di tengah penderitaan. Enggak percaya, kita lihat kata-kata yang kedua yang tadi dikatakan Tuhan Yesus kepada penjahat di sebelah kanannya. Sesungguhnya pada hari juga kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Itu membuktikan apa? Pada saat-saat detik terakhir pun Yesus ada di dalam penderitaan kita semua. Asal kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan. Dan seperti penjahat itu yang sebelah kanannya, dia berseru kepada Tuhan, dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga pada hari itu juga dia akan mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada saat genting pun Tuhan hadir, Bapak Ibu. Jangan berpikir tidak hadir. Mengapa kita harus berputus asa? Jangan kita mengikuti Mazmur 22 ayat 2 ini yang mengatakan, aku berseru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab. Kita harus koreksi dulu kenapa Tuhan gak mau jawab. Sedangkan pada saat penyalipan, makna penyalipan ini, di tengah penyalipan pun, di tengah penderitaan pun, Tuhan masih menyelamatkan. Tuhan masih menolong. Ya. Jadi kita harus tahu, makna kematian itu begitu besar. Dia boleh mati dan juga dia boleh menyelamatkan orang lain. Dia menolong kehidupan orang lain. Yang tadi seorang penjahat disalibkan juga, dia tetap ditolong Tuhan. Pada detik-detik terakhir, saya mau katakan tidak terlambat pertolongan Tuhan. Tidak terlambat kita mencari Tuhan. Tidak terlambat kita yang gak layak ini boleh datang kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah disalib itu telah menebus dosa kita. Tidak terlambat. Dan pertolongan Tuhan, ya dan amin. Permasalahannya apa? Kita seringkali yang tidak sabar. Mengalami penderitaan kita bisa meninggalkan Tuhan. Mengalami penderitaan kita bisa meninggalkan pelayanan. Mengalami penderitaan kita bisa memaki-maki Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Namun saya mau katakan di sini, di tengah-tengah penyalipan Tuhan, padahal di situ ada kasih Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah penderitaannya dia masih mau menolong. Percaya Bapak Ibu, kehidupan kita hari lepas hari kita tahu banyak masalah, problem, ya. Tapi kita sebagai anak-anaknya percaya
pertolongan Tuhan ya dan amin. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Ya, ada waktunya. Enggak selalu apa yang kita doakan selalu tokcar terjawab. Saya mau katakan ada waktunya. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Makna yang kedua, Allah tetap ada di tengah-tengah penderitaan kita dan Dia tetap menolong. Dan yang ketiga, yang terakhir saya mau kasih bagi makna yang ketiga adalah bahwa Tuhan membangun mentalitas pemenang. Saya ulang, Tuhan Yesus di kayu salib, Dia menggambarkan, Dia tetap membangun mentalitas seorang pemenang. Kenapa dikatakan mentalitas seorang pemenang? Karena kita tahu walaupun Dia dicambuk 39 kali, Dia difitnah, diludahi, diejek, dimaki, Dia tetap menjalankan kehendak Bapa di surga. Ya, Dia tidak marah, Dia tidak putus asa. Ya, seringkali kita anak-anak Tuhan mengalami masalah, kita seringkali putus asa. Kita merasa, Tuhan, saya bagaimana ini? Apakah Tuhan pasti menolong? Saya mau kasih tahu di sini, kita harus punya mentalitas pemenang, harus tetap mengikuti Tuhan, harus tetap setia, bahkan sampai akhir hidup kita tetap setia. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar berkat, mengikut Tuhan bukan sekedar hanya enak-enak saja. Suatu saat kita mengikut Tuhan, kita akan mengalami persoalan-persoalan yang mungkin kita nggak kuat. Tapi kita belajar mengenai makna kematian Tuhan ini, bahwa di situ ada suatu sifat pemenang yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dia boleh membangun mentalitas seorang pemenang, walaupun mengalami hal-hal yang nggak enak, mengalami hal-hal penyalipan yang begitu luar biasa. Dia tetap setia, dia tetap berserah kepada Tuhan, berserah kepada kehendak Bapa di surga. Ayo Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, apapun masalahmu tetap setia sampai Yesus itu datang kedua kali atau sampai nafas kita yang terakhir, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, katakan Yesus selalu baik dan sangat baik. Mari kita belajar mengenai makna kematian Tuhan. Seringkali kita merayakan Jumat Agung, tapi kita hanya sekedar datang ke gereja. Namun kita nggak mengerti bagaimana makna Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus itu. Bahkan mungkin kita seringkali ke gereja dengan datang bersungut-sungut kepada Tuhan, dan selalu bersungut-sungut mengenai masalah kita. Padahal saya mau katakan pada hari ini, di tengah masalah Tuhan mengajarkan untuk kita tetap tegar, kita tetap kuat, kita tidak goyah iman kita. Ya. Jangan pernah sekalipun punya keinginan untuk meninggalkannya. Jangan pernah sekalipun punya keinginan untuk meninggalkannya. Sebab saya mau katakan kematiannya begitu mahal. Kematiannya begitu luar biasa. Dan penderitaannya itu membuat kita sebagai anak-anaknya melihat begitu luar biasanya Tuhan. Ya, dia mengalami pencobaan, dia mengalami penderitaan, tapi dia tidak pernah bersungut-sungut kepada Bapa. Ya, secara manusia dia memang berkata, kalau bisa Tuhan, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi yang diutamakan apa? Tapi biarlah itu semua kehendak Bapa, kehendak-Mu Bapa. Mari Tuhan, mari kita minta Tuhan hari ini untuk kita belajar mengenai makna kematian Tuhan Yesus. Belajar hari ini mengenai begitu Dia mengasihi kita. Ya, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat itu. Hari ini mungkin kita yang melihat kebaktian
online Jumat Agung ini. Mungkin saudara berkata, aku sudah jauh daripada Tuhan. Aku mungkin dulu aktivis, aku mungkin dulu seorang pengkhotbah, aku dulu mungkin seorang penginjil, aku dulu mungkin seorang guru sekolah minggu, aku dulu mungkin seorang pendoa. Tapi hari ini, hari-hari penuh dengan kesulitan, aku sudah jauh sama Tuhan. Saya mau katakan hari ini adalah hari luar biasa. Kasih Tuhan yang terbukti buat saudara dan saya mengenai kematiannya di kayu salib yang kita rayakan hari ini, hari Jumat Agung. Ayo kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita kembali kepada kasih Bapa yang begitu luar biasa yang boleh disalib untuk kita semua diselamatkan, ditebus daripada dosa. Dan kita dilayakkan untuk menjadi anaknya. Sehingga suatu saat nanti pada saat dia datang, kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, saya mau kasih tahu, mengikut Kristus bukan hanya dari awal, tapi mengikut Yesus adalah pada saat akhir. Dan di mana akhir kita? Akhir kita adalah di saat hari ini, dan setiap saat itulah akhir hidup kita. Sebab kita tidak tahu umur kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Tapi berbahagialah orang yang setia berjalan dengan Tuhan. Walaupun apapun keadaannya, dia tetap setia. Dia tidak bersungut-sungut. Dan dia boleh menjadi pemenang sampai akhir hayatnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya memang terkagum-kagum akan ada seorang pendeta ya. Pada saat saya bertobat, pendeta itu mengalami sakit di mana paru-parunya itu sudah penuh dengan air dan dia kesakitan luar biasa. Namun pada saat hari Minggu dia tetap ada di gereja, dia tetap ada di kursi roda, sehingga pada saat akhir hidupnya dia sudah nggak kuat lagi untuk meninggalkan tempat tidurnya, dia nggak datang lagi ke gereja. Dan pada akhir hayatnya, dia tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, di tengah penderitaan Yesus disalib pada hari ini, dia tetap peduli akan kita semua. Dia akan peduli, dia tetap peduli akan keadaan kita. Dia tidak pernah membuang sedikit pun segala kehidupan kita. Dan dia akan menyucikan segala dosa-dosa kita. Percaya saja, Tuhan pasti akan menolong kita, memulihkan kita pada hari ini, asal kita mau berserah pada hari ini. Seperti penjahat di sebelah kanannya, dia tetap berserah kepada Tuhan, dan dia tetap bertindak untuk dia boleh layak menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamatnya. Ayo semangat Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap setia dan dia mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan memberkati. Pada hari ini kita belajar mengenai makna tentang kasih Tuhan. Kasih di tengah penderitaannya. Makna daripada kematian Tuhan Yesus ya di atas kayu salib yang kita rayakan Jumat Agung pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan di atas kayu salib Engkau telah mati sebagai pendamai kami, penebus kami. Tuhan, hari ini kami tidak sia-siakan hal itu Tuhan. Apabila ada saudara simanku Tuhan yang hari ini membutuhkan kasih-Mu, Tuhan jamah Tuhan. Tuhan pulihkan kembali kasih yang mula-mula, sehingga dia boleh mengingat begitu besar kasih Tuhan akan hidupnya, akan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada hari ini ajar kami untuk kami kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang luar biasa itu Bapa, untuk kami tetap setia mengiring Kau sebagai Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, kami manusia yang tidak sempurna Tuhan. Dan biar pada hari ini kami kembali kepada salib-Mu, sebab salib-Mu berharga buat kehidupan kami.
Berkati kami semua Tuhan, berkati kami. Tolong Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Baik yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan lepaskan Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Yang mempunyai masalah Tuhan berikan Tuhan pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai senantiasa untuk kehidupan kami semua Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan penyelamat kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau begitu baik. Kau telah menembus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, ya tetap semangat, ya sama-sama kita tetap setia kepada Tuhan, ya tetap ada dalam pimpinan Tuhan, jangan keluar daripada pimpinan Tuhan, tapi tetap dalam lingkaran Tuhan, sebab pada saat kita keluar, saya percaya iblis akan siap menerkam kita, sebab kita anak-anak Tuhan berharga di mata Tuhan, ya. Baik, kita akan menutup kebaktian kita Jumat Agung. Nanti sebentar kita akan tutup dengan doa penutup. Ya, nanti kita akan berdoa penutup. Mari kita akan doa penutup. Kita angkat tangan. Kita mau minta berkat Tuhan pada siang hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau telah kami telah mengadakan ibadah Jumat Agung dan Kau telah memberkati kami semua Tuhan. Kau telah memimpin kami dalam puji-pujian, dalam firman-Mu, sehingga Tuhan kami hari ini boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa di tengah Jumat Agung ini. Kematian-Mu luar biasa Tuhan buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, tapi biarlah Tuhan kasih-Mu, kebaikan-Mu tetap menyertai kami. Kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Kami yang bekerja Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati, yang sekolah kuliah Tuhan berkati, semua Tuhan yang juga melayani Tuhan secara full timer Tuhan berkati, dan biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami juga mau menyerahkan kehidupan bangsa kami dalam pimpinan Tuhan. Mari Tuhan pulihkan bangsa kami, supaya bangsa kami boleh dipulihkan, terutama Tuhan dalam COVID-19 ini, supaya semakin hari semakin mengalami imunitas kekebalan yang terjadi buat bangsa kami, sehingga COVID-19 ini boleh berlalu Tuhan. Dan Tuhan juga keadaan ekonominya Tuhan, ekonomi bangsa kami Tuhan tolong, sehingga ekonomi kami bangsa kami boleh kembali tumbuh, dan juga pribadi lepas pribadi kehidupan kami boleh dipelihara Tuhan dan akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat siang hari ini. Mari kita katakan amin, 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 amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita mari bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus, kita akan memuji nama Tuhan. Dan setelah itu nanti leader akan berdoa untuk perjamuan kudus. Haleluya Yesus, kasih yang terindah Tuhan. Kasih yang terindah, hadiah yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. haleluya Tuhan. Sebentar kami akan meminum anggur dan memakan roti ya Bapa. Biarkan ini menjadi peringatan yang indah Tuhan akan kasih-Mu, Haleluya. akan kasih-Mu yang akan selalu berada dalam hidup kami Haleluya. selama-lamanya Tuhan. Tidak pernah berhenti Yesus. Haleluya. Biarkan ini menjadi peringatan dan biarkan kami mau rendahkan hati kami dan kami mau memberikan hati yang penuh akan rasa Haleluya. syukur dan penuh akan rasa cinta dan penuh akan kerinduan akan Engkau Haleluya, Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus, kami siap untuk Haleluya. menerima perjamuan pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada siang hari ini saya tidak membaca ayat-ayat yang menjadi pedoman kita masuk ke dalam perjamuan kudus, karena hari ini adalah hari Jumat Agung, hari yang kudus, di mana Yesus telah menggenapkan dirinya menjadi korban bagi manusia untuk menyelamatkan kami umat manusia. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Maka berkumpullah Yesus dengan 12 muridnya, dan Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Karena aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia memperoleh penggenapannya di dalam kerajaan surga."
Lalu Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ambillah dan bagi-bagikanlah. Karena mulai sekarang ini aku tidak akan meminumnya lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambil roti. Yesus mengucap syukur. Lalu dipecahkannya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Pada siang hari ini kita masuk di dalam ibadah kudus, ibadah yang sakral, yaitu kematian Tuhan Yesus. Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dia diseksa dan dia menjadi domba grafirat, domba tersembelih karena dosa umat manusia. Yesus tergantung di atas kayu salib karena Yesus mencintai kepada kita. Yesus telah mengubah umat manusia dari kebinasaan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kita mengucap terima kasih kepada Yesus Kristus dan kita bersyukur kepadanya atas segala pengorbanannya bagi kita umat manusia. Mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sempurna, hancur berkeping-keping. Tubuhnya penuh dengan bilur-bilur. Darah mengalir bertetesan ke bumi. Tetapi dengan kuasa bilur-bilur Tuhan, segala sakit penyakit dapat disembuhkan. Percayalah. Mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau Allahku yang dahsyat. Engkau Allahku yang mulia. Engkau mau berkorban bagi kami umat manusia. Karena Engkau mencintai kami. Supaya ciptaan-Mu boleh kembali dalam pangkuan kasih anugerah daripada Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Maka dibuatnya juga dengan cawan sesudah makan. Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur. Yesus mengucap syukur. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus yang suci, darah Yesus yang mahal telah membayar lunas segala dosa-dosa kita manusia. Sehingga kuasa maut tidak lagi menguasai hidup umat yang percaya kepada Yesus. Mari kita minum bersama-sama darah Yesus di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 terbesar.
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuji. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih dalam hadirat-Mu ya Bapa, bahwa hari ini kami bersama-sama dapat memperingati hari Jumat Agung, hari pengorbanan Yesus Kristus, menyerahkan hidupnya bagi kami manusia. Walaupun hanya dalam ibadah online Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu meluas, Amin. menjangkau mereka Yes. Amin. di tempat mereka berada. Amin Yesus. Engkau akan mengurapi mereka dengan kuasa-Mu. Benar Tuhan. Benar. Engkau akan memberi kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan ketabahan, memberikan semangat, bahwa kami mengerti ibadah yang istimewa bukannya di satu tempat yang mewah, tetapi ibadah istimewa adalah ada di dalam kehidupan kami, umat percaya. Di dalam hati kami memuji Engkau. Di dalam hati kami memuliakan Engkau. Ya. Kami mengaku Engkau adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Buat hari ini kami tahu Engkau akan memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Oh, memberikan suatu semangat kepada mereka, sehingga mereka terus tidak putus-putusnya mengiring kepadamu sampai Tuhan Yesus datang, sampai napas kami yang terakhir. Kami selalu ada di dalam persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama telah menjalankan perjamuan kudus. Kami rasakan berkat Tuhan turun di dalam kehidupan kami. Kami dikuatkan iman kami, yang sakit dijamah, disembuhkan. Karena kuasa Tuhan yang sudah melakukan ini semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami sudah selesai perjamuan kudus. Dan kami tutup perjamuan kudus pada siang ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan setelah ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau berkati kami semua, berkati tim musik, berkati leader singer, berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu,
Berkati kami yang masuk di dalam perjamuan kudus, di mana kami berada, Amin Tuhan. sehingga kami merasa Engkau ada beserta dengan kami. Tubuh dan darah Yesus ada di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kekuatan baru di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya ibadah online pada siang ini kami akan tutup dan kami akan berpisah. Tetapi kasih Yesus tidak pernah memisahkan kami. Kami tetap bersatu di dalam Yesus Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah online pada siang ini hamba tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan, kita akan menerima berkat pada siang hari ini. Semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana saudara berada, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua umat yang percaya katakan Amin. Mari kita angkat pujian. Pujian ini katakan, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat sudahkan hatiku. Ku hidup di luar tuntunnya kau firman-Mu, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi Tuhan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatiku. Tak mau Tuhan, tak mau ku hidup di luar tuntunan
yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Kita berjumpa lagi di hari Minggu, saudara. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus mengasihimu.